Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dengan NIM 010423011012 pada mata kuliah Epistemologi Sosial. Baik Bapak, di sini Lifa akan membahas mengenai tokoh terkemuka yang kita ketahui, yaitu Pierre Felix Bourdieu. Nah, jadi Pierre Bourdieu ini adalah seorang sosiolog Prancis yang memang dikenal sebagai salah satu pemikir sosial yang paling berpengaruh di abad ke-20. Nah, jadi ia lahir ini dari keluarga sederhana pada sebuah desa kecil di wilayah Bern, Prancis. Nah, Bourdieu ini menempuh pendidikannya di École Normale Supérieure, sekolah tinggi ya di Paris. Nah, ia awalnya mempelajari filsafat sebelum kemudian beralih ke sosiologi. Nah, pengalaman hidupnya di Aljazair ini selama perang kemerdekaan waktu itu ketika dia diberikan tugas untuk ke Aljazair. Nah, Bourdieu ini mempunyai pemikiran tentang kekuasaan, kemudian budaya, dan struktur sosial. Nah, salah satu karyanya yang terkenal adalah Destination Social Critique of the Judgment of Taste, atau bisa disebut perbedaan kritik sosial terhadap penilaian selera. Ini tuh dianggap sebagai buku paling berpengaruh nomor 6 dalam dunia sosiolog, dan hingga kini masih menjadi referensi penting dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Nah, ada beberapa pemikiran dari Bourdieu. Yang pertama ada praksis sosial praktik. Nah, jadi ini sederhananya adalah cara orang bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Bourdieu ini cara kita bersikap, berbicara, atau mengambil keputusan ini tidak selalu begitu saja, tetapi hasil daripada gabungan kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita, atau bisa disebut dari habitus, atau modal apa yang kita miliki, dan lingkungan tempat kita berada, atau bisa disebut arena. Nah, jadi tindakan seseorang ini dipengaruhi oleh latar belakang hidupnya sekaligus aturan tidak tertulis di lingkungannya. Kemudian yang kedua nih, penjelasan mengenai habitus. Nah, jadi habitus ini adalah kebiasaan, cara berpikir, dan cara bersikap yang berbentuk sejak lama dari keluarga, pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Jadi habitus ini bekerja secara otomatis tanpa kita sadari, misalnya cara berbicara, cara berpakaian, atau cara melihat mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Karena habitus ini memang bisa bersifat fleksibel, tetapi tetap dibatasi oleh nilai dan norma yang kita pelajari sejak kecil. Karena itu, habitus ini sering membuat ketimpangan sosial terus terulang tanpa disadari oleh pelakunya. Kemudian ada modal. Nah, kalau modal ini adalah bekal atau sumber daya yang dimiliki seseorang untuk bertahan dan bersaing di masyarakat. Jadi, menurut Bourdieu ini, modal itu tidak hanya soal uang. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis modal menurut Bourdieu ini. Yang pertama ada modal ekonomi, seperti uang, harta, penghasilan, atau aset yang bisa langsung kita pakai. Kemudian ada modal budaya. Nah, kalau modal budaya ini seperti pendidikan, pengetahuan, keterampilan, gelar, cara berpikir, bahkan selera. Kemudian ada modal sosial. Nah, kalau modal sosial ini seperti misalkan jaringan pertemanan, relasi, koneksi, atau keanggotaan dalam kelompok tertentu misalkan. Nah, kemudian ada modal simbolik juga. Nah, kalau modal simbolik ini seperti contohnya misalkan penghargaan, status, nama baik, atau prestasi yang diakui di masyarakat. Nah, semakin banyak modal yang dimiliki, biasanya ini semakin besar peluang seseorang untuk sukses di berbagai bidang. Kemudian ada yang keempat, arena atau field. Jadi arena ini adalah ruang atau bidang sosial tempat orang-orang ini saling berinteraksi atau bersaing. Nah, contohnya misalkan dalam dunia pendidikan, politik, media, agama, atau bisnis. Nah, di setiap arena ini
punya aturan main sendiri dan menentukan modal apa yang dianggap penting. Jadi di dalam arena ini tidak selalu ada persaingan untuk mempertahankan kekuasaan atau mengubah aturan. Nah, selanjutnya kemudian ada dominasi simbolik. Nah, kalau dominasi simbolik ini adalah kekuasaan yang bekerja secara halus dan tidak terlihat. Jadi, kelompok yang berkuasa tidak memaksa secara langsung, tetapi membuat nilai dan aturan mereka yang dianggap wajar dan normal oleh semua orang. Kemudian akibatnya ini, kelompok yang dirugikan ini sering tidak sadar sedang didominasi. Contohnya misalkan standar kecantikan. Nah, kemudian juga misalkan definisi orang pintar atau kesuksesan yang hanya menggantungkan sekelompok tertentu. Kemudian selanjutnya ada dominasi simbolik dalam bahasa. Nah, dominasi simbolik dalam bahasa ini menurut Bordi, bahasa juga menjadi alat kekuasaan. Bahasa ini dianggap paling benar, paling sopan, atau paling pintar karena biasanya berasal dari kelompok dengan modal budaya yang sangat tinggi. Nah, ketika kelompok lain merasa bahasa mereka ini rendah dan harus menyesuaikan diri, itu tanda bahwa dominasi simbolik ini sedang bekerja tanpa paksaan langsung. Kemudian yang ketujuh ada doksa. Nah, doksa ini adalah anggapan atau keyakinan yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Jadi hal-hal ini dianggap sudah seharusnya begitu. Contohnya misalkan, sekolah formal ini kan dianggap satu-satunya jalan sukses. Nilai tertentu ini misalkan contohnya dianggap paling benar. Aturan sosial ini diterima tanpa dipikir ulang. Jadi doksa itu biasanya baru dipertanyakan ketika terjadi krisis atau perubahan sosial. Nah, inti dari apa yang saya bahas mengenai tokoh Pierre Felix Bordi ini, bahwa pemikiran Pierre Felix Bordi ini membantu kita memahami bahwa perilaku dan tindakan manusia tidak terjadi secara kebetulan. Nah, cara seseorang berpikir, bertindak, dan memandang dunia ini merupakan hasil dari kebiasaan yang berbentuk sejak lama, atau bisa disebut habitus, kemudian sumber daya yang dimiliki atau bisa disebut modal, serta lingkungan tempat ia berada atau arena. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan membentuk praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui konsep dominasi simbolik, Bordi ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ini sering berlangsung secara halus dan tidak disadari karena nilai, norma, dan aturan yang menguntungkan kelompok ini dominan diterima sebagai sesuatu yang wajar atau doksa. Nah, bahkan bahasa pun dapat menjadi alat kekuasaan yang memperkuat posisi kelompok tertentu. Dengan demikian, teori Bordi ini mengajak kita untuk lebih kritis dalam melihat realitas sosial dan menyadari bahwa apa yang dianggap normal ini seringkali merupakan hasil dari relasi kuasa dalam masyarakat. Baik, Bapak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh Pierre Felix Bordi. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.